المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى خلف الراشدين سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب اللهم خصوصا إلى جميع الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني خصوصا إلى حبيب عبد الله بن علوي الحداد الفاتحة خصوصا إلى جميع أساتذتنا وأساتذتكم ثم خصوصا إلى والدينا ووالديكم. Selanjutnya kita doakan untuk para pengurus Yayasan Perguruan Islam Darul Kashtaf, para asatidz, para pembimbing, mudah-mudahan mereka semua hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga para orang tua wali yang pernah mendidik putra putrinya telah menjadi putra putri yang soleh dan solehah. Juga kita doakan anak-anak kita yang hadir di tempat ini maupun yang belum hadir, kita doakan semua mudah-mudahan telah menjadi anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, taat kepada guru, dan telah menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Yang terakhir untuk para munfik, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, ataupun yang menyumbangkan tenaganya, pikirannya, hartanya semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong kita semua, memberikan kesehatan, memberikan keberkahan, dan mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ibadah dengan baik, melaksanakan ibadah haji dan umrah bagi yang belum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita akan mempelajari rukun iman yang kelima, yakni beriman kepada hari kiamat. Kemarin masih ingat kiamat ada berapa? Ada, coba ingat, kiamat ada berapa? Dua. Kiamat apa? Sughra dan kiamat kubro. Kiamat sughra contohnya apa? Banjir, longsor,
terus apa, gempa, tsunami, orang meninggal, itu kiamat sughra. Kalau kiamat kubro, iya kiamat di mana terjadinya hancurnya seluruh alam semesta, langit, bumi, bulan, matahari, planet bertubrukan semua. Ya. Kalau udah seperti itu, manusia tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Kita harus percaya, percaya dan beriman kepada hari kiamat. Tapi ada orang yang bisa selamat, ya. Orang yang bisa selamat di hari kiamat itu, siapa mereka yang bisa selamat? Ada 7 golongan manusia yang bisa selamat di hari kiamat, ya. Siapa mereka itu? Yang pertama, seorang pemimpin yang adil, ya. Seorang pemimpin yang adil itu di hari kiamat besok akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal kamu nanti jadi RT, jadi RW, jadi lurah, jadi apa lagi, camat, jadi wali kota, jadi presiden, jadi gubernur, jadi presiden. Kalau presidennya adil, kalau gubernurnya adil, besok di hari kiamat Allah lindungi itu. Ada yang pengen jadi itu? Presiden kemarin kayaknya ada ya? Yang mau jadi presiden siapa kemarin? Yang mau jadi wali kota? Ayo silakan sambil ya. Makan. Ya. Siapapun yang mau menjadi pemimpin, kalau pengen selamat di hari kiamat, jadilah pemimpin yang adil. Mau jadi RT sampai presiden, hendaklah RT yang adil, presiden yang adil, atau pimpinan yang adil, ya. Yang kedua, pemuda yang senantiasa menyembah Allah, atau pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah. Nih, kamu semua kalau sholatnya nggak pernah ditinggal, besok di hari kiamat akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba tadi sholat subuh, kamu sholat subuh? Iya. Ada, kamu udah sholat subuh? Subuh? Iya. Dik, yang besar sudah subuh semua? Iya. Jadi pemuda masih muda, dia rajin ibadah, sholatnya 5 waktu gak pernah ditambah apalagi sholat sunnah, pagi-pagi sholat duha. Kalau tadi pembina kita itu naik ke atas sholat isyraq. Isyraq itu sholat di mana matahari mulai terbit, ya. Itu namanya sholat isyraq. Isyraq itu 2 rakaat. Kemudian nanti setelah kurang lebih 10 menit atau 20 menit sholat duha, ya. Jadi rajin sholatnya, ya. Sholat wajibnya nggak pernah ditinggal, sholat sunnahnya dia lakukan banyak. Di sepertiga malam sholat apa? Sholat tahajud. Ada sholat hajat. Apa sholat? Ini sholat sunnah, ya. Sholat hajat itu jika kita punya apa? Hajat. Ada sholat tahajud. Siapa yang malam tahajud coba? Ada nggak? Anak perempuan ada nggak?
Ya, yang malam sholat tahajud siapa? Nah, ini harus sudah mulai berlatih, ya, yaitu sholat tahajud sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada sholat tahajud, ada sholat hajat, ada sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat itu kalau kamu dulu pernah berbuat dosa besar, dosa kecil, bertobat kepada Allah. Misal kamu dulu pernah nggak nyuri, ngambil uang orang tua, pernah nggak? Pernah nggak? Atau ngambil punya orang lain? Itu harus bertaubat, ya. Jadi ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar apa? Berzina. Tahu berzina? Tahu berzina enggak? Seorang laki-laki perempuan belum nikah sudah melakukan ya hubungan ya tanpa melalui akad nikah, ya. Itu berzina, itu dosa besar, ya. Kemudian apalagi membunuh orang. Ada enggak orang yang pernah membunuh orang? Lalu di TV berita banyak, ya. Si A dibunuh di mana tuh? Ada yang di rumah, ada yang di jalan, ya. Nah, itu dosa besar, ya. Membunuh orang, berzina, durhaka kepada kedua orang tua. Ada nggak yang suka ngelawan sama orang tua? Matanya melotot kalau dibilangin, nah tolong dong belikan sabun, nah enggak. Ada yang begitu? Ada nggak nih? Disuruh beli sabun, disuruh beli beras, enggak. Itu. Atau disuruh sama orang tua melawan nama kedua orang, itu durhaka namanya, durhaka kepada kedua orang tua, ya. Itu termasuk dosa besar. Kemudian apa? Syirik. Tahu syirik? Menyekutukan Allah. Kamu pengen kaya, pergi ke Gunung Kawi, ya. Atau pergi ke Gunung Kawi, ya, minta di sana. Siapa? Itu mintanya sama setan, berarti tidak minta sama Allah, ya. Jadi pengen kaya, ambil jalan pintas, itu dosa besar, ya. Dosa besar itu harus bertaubat. Jadi apa aja? Berzina, membunuh orang, durhaka kepada kedua orang tua, terus apa lagi? Syirik. Syirik itu menyekutukan Allah, ya. Itu jangan sampai kita itu melakukan dosa besar. Makanya harus bertaubat. Ya Allah biya, ya Allah biya, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biya, ya Allah biya, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biya, ya Allah biya, ya Allah bihusnil khatimah. Jadi bertaubat itu dilakukan dengan cara apa? Dengan
istighfar, kemudian mandi taubat, sholat sunnah taubat ya. Kalau bisa kita jangan melakukan perbuatan itu ya. Harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 7 golongan ya yang yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, siapa yang di hari kiamat itu akan dilindungi oleh Allah? Seorang yang hatinya terpaut kepada masjid. Jadi ingat masjid terus di mana-mana. Ya. Artinya tidak pernah meninggalkan sholat. Aktif. Di mana ada masjid, ada musola, kamu aktif di situ. Hatinya selalu terpaut ke masjid. Dan sekarang kalau kamu di majelis taklim, kamu selalu ingat ke majelis taklim. Itu besok dijaga oleh Allah, akan dipayungi ketika orang sedang kepanasan, kamu dilindungi oleh Allah Subhanahu. Siapa lagi? 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Kamu sama teman kamu nih rajin ngaji ke mana-mana berdua ya. Yaitu selalu mengingatkan sama temennya, hari ini kita ngaji, yuk kita sholat. Nah, itu saling mencintai karena Allah. Atau seorang suami istri ya saling mencintai karena Allah ya. Itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke berapa? 5, seorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendirian ya. Orang yang kalau malam-malam itu, coba kamu suka sholat malam gak? Sholat di sepertiga malam, sholat kemudian mengakui kesalahan kamu. Begitu habis sholat kamu mengakui kesalahan, ya Allah, saya dulu dilahirkan gak bawa apa-apa, gak pakai apa-apa. Kemudian kamu dirawat oleh orang tua, dia dimandikan, kemudian dia dikasih pakaian, ditimang-timang, dididik sama orang tua, udah besar dikit kemudian belajar di TPA, di RA ya, diantar ke TK. Udah bisa jalan sendiri belum? Belum, harus dianterin sama orang tua, kan bikin susah itu sebenarnya ya. Dianterin sama orang tua, dijemput sama orang tua, udah gede lagi masuk ke SD, dianterin lagi sama orang tua, masuk lagi SMP, terus begitu. Kamu pasti banyak salah dan dosa, merepotkan kedua orang tua. Maka ketika itu kamu sebut tuh kebaikan-kebaikan orang tua dan kesalahan-kesalahan kamu. Ya Allah, saya dulu suka membangkang sama orang tua, kalau disuruh suka gak mentaati. Nah, itu berzikir ya, meneteskan air mata. Ya Allah, aku bertobat. Ya Allah, ampuni dosa saya. Ya Allah, merepotkan orang tua, pernah nyakitin guru, itu minta ampun kepada Allah. Kemudian yang ke-6, seorang laki-laki yang dirayu oleh wanita cantik dan terhormat namun ditolaknya karena takut kepada Allah. Nah, ini menyangkut kepribadian kamu ya, perempuan ya, di mana dirayu oleh seorang laki-laki ya. Kamu harus jaga itu perempuan ya. Jangan sampai kamu kemana aja mau ya. Jaga diri kamu ya, supaya seperti siapa? Siti Joleha dengan Nabi Yusuf. Siti Joleha seneng banget sama Nabi siapa?
Yusuf karena sangat tampan. Kemudian di saat seluruhnya pergi, di rumah itu kosong, cuman ada Siti Zoleha dengan Nabi Yusuf. Siti Zoleha lihat orang ganteng itu udah kayak apa? Kamu anak perempuan kalau lihat orang ganteng seneng gak? Seneng gak? Pasti ada rasa seneng. Anak laki-laki kalau lihat orang cantik seneng? Iya, boleh seperti itu, tapi harus bisa menjaga dirinya, ya. Nggak boleh, ya. Kalau belum menikah jangan macem-macem, ya. Jangan dirayu kesini boleh, mau, kesono mau, ya. Diajak ke puncak mau, ya. Na'udzubillah min. Ternyata Nabi Yusuf ketika digoda oleh Siti Zoleha, dia mengatakan, qala inni akhafullah, aku takut kepada Allah, ya. Coba kalau seandainya Nabi Yusuf nggak punya iman yang kuat, pasti akan tergoda, ya. Makanya kamu harus bisa jaga iman. Di perempuan jaga, ya, agar keimanan kita tetap dipelihara oleh Allah Subhanahu. Karena sekarang banyak belum nikah udah apa? Iya, udah punya anak, udah hamil duluan, ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, orang yang ketika diajak berbuat seperti itu ternyata gak mau, besok akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, ya. Kamu rajin sedekah secara sembunyi-sembunyi, ya. Punya uang sedekah, nanti kamu kalau sudah bisa kerja dan sebagainya, jangan lupa itu yang namanya sodako, ya. Punya uang berapa sisihkan, di situ juga ada kaleng tuh, ya, di situ, ya. Kemudian di mana-mana itu ada, ya, kita rajin bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada anak yatim, ya, kepada fakir miskin, ya. Nah, itu besok 7 golongan ini ketika orang sedang kepanasan, kehausan, orang yang 7 ini tidak merasa lapar, tidak merasa haus, ya. Makanya kita harus ingat-ingat tuh, ya, ada 7 golongan yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat nanti, ya. Dicatat aja tuh, ntar sampai ini lupa lagi, ya. Saya minta kamu nanti di WA itu, di HP kamu simpulkan, ya, 7 golongan yang dilindungi oleh Allah. Kemudian kirim nanti di apa tuh, sama Kang Rodi, ya. Nah, 7 golongan yang dilindungi oleh Allah itu, satu siapa, ya? Satu siapa? Pemimpin yang adil. 2, pemuda yang senantiasa beribadah atau menyembah kepada Allah. 3, orang yang hatinya terpaut ke masjid. Kemudian 4, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. 5, seorang yang mengingat Allah dengan zikir dalam keadaan sendirian sampai meneteskan air mata. Kemudian yang ke-6, seorang laki-laki yang dirayu oleh wanita, ya, cantik dan terhormat namun ditolaknya. Tapi bukan berarti yang ngajak perempuan doang, anak laki juga bisa, ya, ngajakin yang gak benar, ya. Itu kalau kamu bisa menjaga itu, insya Allah, ya. Kemudian yang ke-7, orang yang bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi. Insya Allah di hari kiamat kamu akan selamat, ya. Amin ya robbal.
itu saja materi hari ini yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa tuh kalau pengen selamat ikuti 7 golongan ya. Ya, itu dulu, kurang lebihnya mohon maaf ya. Mari kita tutup bersama dengan membaca sholawat Nabi dan doa kafaratul majlis ya. Kita baca sholawat dulu. Allahumma salli